Jadi ini ada postingan kembali viral kisah Nanang habisi nyawa temannya karena istrinya diperkosa 3 kali. Saya tidak menyesal karena itu untuk menjaga martabat keluargaku. Tapi yang bikin sedih karena dia adalah teman saya sejak kecil, sudah seperti saudara. Astagfirullah. Jadi Nanang dan Slamet telah bersahabat sejak kecil. Namun pertemanan mereka berakhir dengan tragis gitu. Jadi Slamet meninggal di tangan sahabatnya usai ketahuan ingin perkosa istrinya pada 2019 lalu. Bukan 1-2 kali, melainkan 3 kali. Saat untuk pertama kali, istri Nanang masih merahasiakannya karena takut dengan ancaman Slamet. Tapi saat diperkosa untuk kedua kalinya, ia pun mengadukannya. Meski hatinya terluka mendengar cerita dari istrinya, Nanang berusaha menahan emosi karena menghargai persahabatannya dengan Slamet. Dia sudah menyiapkan celurit di rumah untuk berjaga-jaga dan benar saja beberapa waktu kemudian Nanang yang baru pulang dari kerja memancing memergoki Slamet tengah mengendap-endap di rumahnya hendak menyetubuhi istrinya lagi. Ini kalau kalian paham dan ya simak baik-baik, ini berarti percobaan gitu. Dia untuk udah mencoba gitu. Itu anjir sahabat bro, makan sahabat sendiri bro. Kalau lihat dari komenannya, yang komen kok bisa sampai 3 kali pada baca caption ya sih. Jadi itu percobaan John. Jadi so basically lu tahu gak sih anjir, ngentot ya orang yang bilang kayak gitu. Kan gue kan cowok juga, gue nggak tahu ya namanya orang diperkosa tuh gimana ya, maksudnya percobaan pemerkosaan tuh kan pasti trauma or something, gue juga nggak tahu, cuman gue menghargai. Apalagi kayak orang-orang sekarang tuh kadang kalau lihat di tahap pemerkosaan gitu ya berapa kali kayak selalu menyudutkan si korbannya gitu, dan gue nggak suka gitu dengan hal kayak gitu karena menurut gue kayak nggak bener anjing. Itu korban kan udah trauma ya, terus lu malah ngehujat si korban tuh menurut gue tolol sih menurut gue. Istrinya nggak sekalian kok bisa 3 kali, itu percobaan tolol ya, jadi lu pahamin dulu gitu. Ini juga sama-sama suka kali udah 3 kali masa nggak teriak. Emang monyet cuy, emang komenannya emang rada sih ya, terkadang ya. Yang komen curiga sama istrinya lah kok bisa sampai 3 kali, baca caption gak sih lo? Tahu takut dan trauma apa korban dengan ancaman pelaku modelan begitu. Nah itu menurut gue, karena gue kan sebagai cowok juga, gue nggak tahu ya maksudnya perasaan cewek-cewek yang, karena banyak kasus kan cewek yang jadi korban gitu pemerkosaan. Ya mungkin mereka trauma or something gitu. Jadi jangan sampai ngejudge gitu menurut gue ya. Sedih ya ada korban yang hampir 3 kali diperkosa malah dicurigai. Banyak orang kurang edukasi tentang pelecehan dan tidak mengerti bagaimana trauma psikis dari korban. Sehat-sehat ya, semoga kalian tidak merasakan hal yang sama kayak yang dirasakan korban. Nah itu bro, anjir. Dan gue sangat menyayangkan ya, maksudnya ini apakah si Bang Nanang ini di penjara bro dengan hal kayak gitu, karena balik lagi ya, dia melindungi dong. Ya ketika saya tanya kepada pihak-pihak yang mungkin menangani kasus ini, ketika mungkin istri bapak yang terkena seperti itu, apakah bapak akan diam saja gitu? Nah itu pertanyaan saya, apakah ya kita kan pasti ngejaga dong harusnya ya. Gue juga belum married sih, cuman maksud gue masa sih istri lu nih nyet ya, pasti pengen ngejaga dong dari ya orang-orang brengsek mungkin ya. Ini ada postingan di mana tutupi rasa malu mudik tak bawa uang, Dwi Nur pura-pura dibegal, astaga, dengan nekat melukai diri sendiri. Cerita pemuda pura-pura dibegal hingga nekat melukai diri sendiri terjadi di Jombang gitu. Dwi Nur Iman gitu membuat sandiwara dibegal karena ingin tutupi rasa malu mudik tidak bawa uang untuk keluarga. Uang yang seharusnya dibawa malah udah dihabiskan sebelum pulang ke kampung halamannya itu. Waduh. Kita lihat ke komenannya, kasihan normalisasi nggak ngasih oleh-oleh dan THR ke bocil-bocil. Kadang keadaan perantau itu nggak sekaya yang kalian kira. Pulang kampung karena rindu orang tua dan keluarga. Basically emang gimana ya pak, agak pusing juga sih. Apalagi buat perantau gitu. Gue nggak tahu sih, jujur gue belum pernah ngerantau juga ya. Cuman kalau lihat ya banyak teman-teman gue juga yang merantau. Maksudnya ya di perantauan tuh kan dia bukan cuman dapat gaji terus makan gitu, buat makan berarti, tapi kan harus bayar ini itu kan, kayak ya contoh bayar kontrakan gitu ya, belum nanti listrik airnya gimana gitu ya, banyak sih. Jadi kan dia hidup sendiri di situ, kalau sakit nanti biaya dia sendiri. Emang nggak gampang sih merantau itu. Kalau misalkan dia diekspektasikan ketika udah ngerantau di kota gitu terus dapat uang gede langsung kaya, ya nggak gitu anjir konsepnya. Jadi beban gitu jatuh ya. Dunia sejati itu ya, bahkan hanya untuk sekedar pulang pun kita malu gitu. Iya bro, kasihan juga maksud gue orang-orang gitu ya. Di orang tuh kan dari desa ya kebanyakan ke kota gitu. Dia kan pengen ketemu orang tuanya gitu ya, melepas rindu gitu kan. Pusing deh kalau kayak gini. Gimana kalau menurut lo pada gitu Jan? Jadi ini ada postingan di mana momen di Gen Alpha ikut tren posting foto keluarga, bikin netizen shock karena muka ditutup, kira ibunya yang post. Jadi foto keluarga itu mahal, nggak semua orang punya. Oke, 2019 Gen Alpha, berarti ini adik yang laki ini ya ditutupin mukanya gitu.
Gen apa emang rada sih. So basically diburemin mukanya ya. Dulu kan ada ya tren yang burem tuh mas, yang burem. Ada sih emang burem, cuman nggak mukanya juga sih gue buremin gitu. Dulu kan sempet ya ada tren yang apa namanya foto tapi di blur dikit gitu loh. Lo pasti juga pernah kan ngeliat kan di Gen Z gak sih itu dulu. Tapi Gen apa nggak tahu sih kalau tutupin kayak gini ya mukanya. Ini kalau lihat komennya, aku punya anak sekarang usianya 11 tahun. Tiap foto di mukanya selalu di blur atau ditutupin stiker. Kalau nggak pas di foto mukanya ditutupin tangan, nunduk ditutupi topi. Awalnya aku pikir anak aku insecure di foto, padahal dia cantik. Pas lihat status temannya, mereka juga di foto semua kayak gitu. Anjay, tren gak ini tren lah, lagi tren gitu. Nggak tahu juga sih, setiap generasi kan ada trennya sendiri sih. Cuman ya gimana kalau menurut pada itu?